Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membahas matematika, fisika, kimia. Kali ini saya coba akan bahas tentang materi fisika ya, materi fisika kelas 11 tentang kesetimbangan. Saya pilih soal ini karena nanti saya akan bongkar bagaimana cara menemukan trik cepat ya, trik cepat dalam menjawab soal ini. Nah, soal ini saya temukan di internet ya. Pembahasannya ini seperti ini nih. Nah, ini yang pertama ya. Jadi membuat analisa gaya-gaya dulu, kemudian dijelaskan seperti ini ya. Kemudian, nah sepanjang ini pembahasannya ya. Padahal kalau kita cari ya, ini bisa aja menemukan rumus langsung untuk menemukan koefisien gesekan antara tangga dan lantai ya. Nah, bagaimana cara menemukan rumus itu? Bagaimana cara menemukan trik cepatnya? Oke, kalau kalian ingin tahu caranya, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir video ini itu akan ketemu bagaimana cara menjawab soal ini dengan cepat menggunakan trik cepat. Oke, langsung saja ya, kita coba bahas soalnya. Nah, di sini benda tangga ini ya, tangga ini nanti sebenarnya mengalami kesetimbangan ya. Nah, syarat kesetimbangan itu bagaimana? Nah, syaratnya adalah pertama, sigma atau jumlah gaya searah sumbu X itu sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya sigma searah sumbu Y, ya, jumlah gaya searah sumbu Y itu juga 0. Dan satu lagi sigma torsi ya, jumlah gaya, bukan jumlah gaya, jumlah momen gaya maksudnya ya, itu yang terjadi pada tangga itu 0. Nah, dengan menggunakan ketiga ini kita bisa mendapatkan rumus untuk menjawab soal ini. Ya, kalau kita lihat di sini sigma fx dulu ya, sigma fx. Ada gaya apa aja yang terdapat pada tangga ini? Pertama, di sini ada gaya kontak ya antara tangga dengan dinding. Anggaplah di sini N1. Kemudian ada juga gaya kontak antara tangga dengan lantai ya. Anggaplah apa? N2. Nah, jadi gaya kontak itu selalu tegak lurus bidang ya. Nah, begini. Nah, seperti itu. Kemudian ada gaya apa lagi? Yang kedua, ada gaya di sini ada tangga seberat 400 Newton. Berarti ada gaya berat pada tangga ya. Nah, ini pusat masanya di tengah. Jadi di sini ada W tangga. Kemudian ada gaya apa lagi selain ini? Tidak ada ya. Cuma ini aja. Jadi ternyata ada lagi sebenarnya di sini ada keterangan koefisien gesekan ya. Koefisien gesekan antara lantai dengan tangga ya. Berarti kalau ada koefisien gesekan itu berarti ada gaya gesek yang arahnya kemana. Kalau kita lihat cenderung benda ini kalau ditarik atau kita lihat arah N1-nya ini ternyata berputar searah jarum jam. Artinya kalau bagian ujung tangga atas kalau berputar searah jarum jam, maka bagian tangga bawah ini berputarnya menggeser ya, sering menggesernya ke sini pasti. Menggesernya. Jadi ada kemungkinan gerakannya itu gaya geseknya ini cenderung berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, nanti ujung bawah tangga pasti bergesernya ke sini nih. Ya. Maka gaya gesek berlawanan arah, maka ini nanti bergesernya arah dari gaya geseknya berlawanan arah dengan gaya gesernya. Berarti gaya geseknya ke kiri ya. Nah, ini F gesek. Itu ya. Nah, kemudian ada gaya apa lagi? Nah, sudah tidak ada ya. Nah,
Kalau kita lihat sigma fx-nya, gaya-gaya searah sumu x itu adalah ada fg dan ada n1 ya. Jadi nanti sigma fx sama dengan 0, ada gaya n1 ke kanan, fg ke kiri. Nah ini sama dengan 0. Maka n1 sama dengan gaya gesek. Nah gaya gesek itu sendiri dirumuskan gaya koefisien gesekan statis ya antara lantai dengan tangga ya dikalikan dengan N2. Nah, ini yang dicari mu S-nya ya, koefisien gesek statisnya antara lantai dengan tangga. Jadi ini yang jadi pertanyaan nih sebenarnya. Nah, ini ya jadi pertanyaan. Nah, ini dapat persamaan pertama ya. Kemudian menggunakan sigma FY sama dengan 0 akan menjadi sigma FY sama dengan 0. Ada gaya apa aja searah sumbu Y? Pertama WT berat tangganya ya ke bawah. Kemudian N2 ke atas. Kita anggap ke bawah itu negatif, ke atas positif ya. Jadi N2 positif sama dengan apa? 0. Maka kalau kita lihat N2 sama dengan min WT pindahin ke kanan jadi plus WT ya. Jadi N2 itu adalah sebenarnya sama dengan berat tangga. Berat tangganya adalah 400 Newton. Ya. Tapi nanti aja kita simpan dulu ya. Ini persamaan kedua. Nah, ini mu S kali N2 nih harusnya ya. Nah, gitu ya. Lalu menggunakan sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi itu adalah hasil kali antara gaya dengan jarak titik kuasa ini atau tempat gaya ini bekerja terhadap porosnya. Nah, porosnya yang mana? Ambil poros yang banyak bekerja gaya. Di sini ada ujung atas cuma N1 ya, tapi kalau ujung bawah ada N2 sama Fg. Berarti yang paling banyak gayanya adalah ujung bawah. Berarti ini kita jadikan poros. Tuh ya. Nah, berarti ada N1 ternyata ini terhadap porosnya ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu bisa menjadi momen gayanya ya. Jadi syarat momen gaya ada jarak antara gaya terhadap poros dan membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini ada yang namanya istilahnya D1. Ya. Nah, bagaimana mencari D1? Nah, ini bisa aja pakai rumus sin ya. Sin demi ya. Jadi sin 53 sama dengan depan per miring ya. Depannya adalah D1, miringnya adalah L gitu ya. Nah, maka mencari D1 adalah apa? Sin 53 atau sin theta lah ya. Ini sudutnya theta lah kita buat. Sin theta ya. Jadi ini tetanya dikalikan dengan apa? Dengan L ya. Sin theta kali L. Jadi di sini N1 ya dikali D1. Kalau kita lihat N1 ini berputarnya ternyata searah jarum jam, berarti positif ya. Lalu, jadi kalau torsi searah jarum jam itu positif. Sedangkan kalau torsinya berlawanan jarum jam itu negatif gitu ya. Kemudian ada apa lagi yang bisa menyebabkan benda berputar selain N1 adalah apa? Ada WT ya. WT juga ini bisa menyebabkan benda berputar. Nah, masalahnya antara WT dengan porosnya belum tegak lurus. Harusnya tegak lurus. Caranya gimana? Ini nanti buat proyeksi ya. Proyeksi garis. Proyeksi WT terhadap bidang miring ini ya. Nah, nanti di sini akan membentuk sudut tegak lurus. Tuh ya. Nah, di sini sudutnya sama. Kalau ini theta, ini juga pasti theta. Ya. Kalau kita lihat antara WT dengan, kalau di sini kita anggap WTX ya. Antara WT dengan WTX ini membentuk sudut membentuk sudut theta ya. Nah, maka kita pakai rumus cos untuk menghitung WTX ya. Jadi nanti WTX sama dengan apa? W dikali apa? Cos. Cos apa? Cos theta ya.
Tuh. Nah, berarti di sini ada WTX ya. Nah, kalau kita lihat WT arahnya ke bawah. Jadi ini si tangga cenderung berputar berlawanan jarum jam kalau WT-nya ke bawah ya. Kalau dibayangkan begitu ya. Nanti ini si tangganya memutar berlawanan jarum jam. Berarti kalau berlawanan negatif. Maka ini negatif WTX. Dikali apa? Nah, jaraknya terhadap poros. Ini karena di sini tengah-tengah ya. Berarti jaraknya terhadap poros di sini adalah setengahnya 10 meter. Yaitu setengah L ya. Nah, ini setengah L. Maka WTX kali setengah L. Sama dengan 0 gitu ya. Maka N1 dikali dengan D1. D1-nya sin theta kali L. Nah, ini pindahin aja ya. Min WTX berarti WTX dikali setengah L. Nah, ini kita bisa coret ya L-nya. Nah, itu L-nya coret. Nah, WTX-nya bisa diganti W cos theta. Jadi N1 kali sin theta sama dengan WTX W cos theta dikali setengah ya. Nah, maka N1 kita bisa dapatkan W cos theta dikali setengah ya dibagi sin theta ya, dibagi sin theta. Nah, ini persamaan N1-nya. Lalu mencari N2 kita pakai persamaan ini kan. Nah, ini yang ini nih. Udah nanti dapat mu S-nya ya. Jadi nanti N1 sama dengan mu S dikali N2 ya. N1-nya adalah apa? W kali cos theta kali setengah dibagi dengan sin theta ya. Mu S-nya tulis, N2-nya diganti W batangnya ya, WT-nya. WT-nya. Jadi ini sini, ini harusnya WT ya. WT nih. WT cos theta, ini juga WT. WT. Nah, ini mu S-nya N2-nya diganti WT. Nah, WT-nya coret ya. Coret gitu. Ya. Maka kalau kita lihat mu S-nya dapat rumusnya begini ya. Mu S-nya adalah setengah gitu dikali dengan cos per sin. Cos per sin jadi apa? Cos per sin itu nanti jadi kotangan ya. Kotangan theta. Gitu. Atau boleh juga 1/2 kali kotangan dijadi kotangan kan kebalikan dari tangan ya. Berarti 1/tangan. Atau mu S-nya adalah 1 kali 1 1/2 tangan. Nah, ketemu. Nah, ini adalah trik cepatnya ya, trik cepatnya. Jadi kita coba simpulkan mu S sama dengan 1/2 ya, tangen theta ya. Udah kita tinggal jawab deh soal ini gitu ya. Maka sama dengan 1/2 tangen theta dihitung dulu. Ini tangen 53 ya. Tangen 53 itu sama dengan berapa ya? Tangen 53 itu sama aja sin 53 per cos 53 ya. Jadi sin per cos ya. Lalu sin 53 itu adalah 4/5. Kemudian cos 53 adalah 3/5. Oke, coret 5-nya. Cret gitu ya. Maka tan 53 nilainya /adalah 4/3. Masukkan ke sini 1/2 kali apa? 4/3. Nah, ini akan menjadi 1/8/3. Nah, 8/3 naikin ke atas. Ya, ini akan menjadi dibalik ya. 1 kali 3/8. Jadi 3/8. Jadi koefisien gesek statisnya adalah 3/8. Berapa nih 3/8? 0, itu ya 30 bagi 8 dapat 3. 38 24. Ini 6 ya. 6 60 bagi 8 7 kali 8 56 kurangin 4 40 bagi 8 5. 5 kali 8 40 habis ya. Maka 0,375. Kita 0,375.
Nah, coba kita cek ya jawabannya. 0,375 benar nggak dengan pembahasan yang ada di soal ini? Ini. Nah, benar ya. Jadi cukup kita menggunakan rumus yang tadi ya. Coba diulang lagi rumusnya. Mu S, koefisien gesek statis, dirumuskan 1/2 tangen theta, gitu ya. Nah, nih kita pakai rumus ini. Gitu. Lalu tan theta-nya adalah berapa? Kita cari dulu, gitu. Tan 53, theta-nya tadi 53. Sama dengan tan itu sin per cos ya. Sin 53 per cos 53, gitu ya. Nah, ini harus dihafalkan. Sin 53 adalah 4/5, gitu ya. Hafalkan. Cos 53 adalah 3/5. Tinggal nanti dicoret-coret. Jadi berapa? 4/3 ya. Nah, maka 1/2 kali 4/3 ini sama aja 1/8/3. Ini nanti dinaikkan ke atas sep gitu ya. Ini akan menjadi 3/8. 3 bagi 8 jawabannya 0,375 tadi ya. 0,375. Selesai. Tidak membutuhkan waktu lama dalam menjawab soal ini. Kalau kalian bisa menghitung cepat, ya menghitung tangannya cepat gitu ya. Ini nggak sampai 2 menit menyelesaikan soal ini ya sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya soal ini bisa menggunakan trik cepat. Nah, hafalkan saja trik cepatnya seperti ini. Nah, kalau video ini bermanfaat bagi kalian, coba ya save video ini, kemudian share ya ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa like ya kalau video ini dirasakan bermanfaat untuk supaya kalian bisa menjawab soal ini dengan cepat gitu ya. Nah, nanti akan ada trik cepat yang lainnya yang akan dibahas di channel ini. Makanya jangan lupa subscribe ya. Kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.